Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan kelompok 4 pada mata kuliah Perencanaan dan Inovasi Pembelajaran IPS. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Erika Apriliani dan rekan saya Muhammad Lukito beserta Holilur Rahman. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai masa praaksara. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai masa praaksara. Praaksara berasal dari gabungan kata, yakni pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara ini dibagi 3 periodisasi. Yang pertama, bukti geologis. Yang kedua, yakni ada bukti arkeologis. Dan yang terakhir, perkembangan manusia. Oke, ini selanjutnya ada bukti geologis. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan ini terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama ada zaman Arkaikum, yang kedua zaman Mesozoikum, yang ketiga zaman Paleozoikum, dan yang keempat zaman Mesozoikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta yang lalu. Pada waktu itu kulit bumi masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Nah, selanjutnya ini ada zaman Mesozoikum. Zaman kehidupan pertengahan berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang, seperti binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Kita mengenalnya dengan sebagai dinosaurus. Di samping itu, ada juga muncul berbagai jenis burung. Zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil, karena pada zaman ini jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Dan selanjutnya ini ada zaman Paleozoikum. Zaman kehidupan tua berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Oke, yang terakhir ini ada zaman Mesozoikum. Zaman kehidupan baru berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Oke guys, sekarang adalah bukti arkeologis. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti-bukti arkeologis. Bukti arkeologis. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Masa praaksara dibedakan menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam guys. Nah, sudah paham kan? Nah, selanjutnya zaman batu. Zaman batu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Selanjutnya adalah zaman batu Paleolitikum. Paleolitikum berasal dari kata paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut zaman batu tua.
Zaman batu tua diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam. Kehidupan manusia masih sangat sederhana, hidup di berpindah-pindah atau disebut juga dengan nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Selanjutnya adalah zaman batu Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini dapat disebut dengan zaman batu tengah. Hasil kebudayaan zaman batu tengah sudah lebih maju apabila dibandingkan dengan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap. Selanjutnya adalah zaman batu Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Neolitikum berarti zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara. Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Selanjutnya yang terakhir ada zaman logam. Pada zaman logam, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini antara lain adalah kapak corong atau kapak yang menyerupai corong. Kemudian ada nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, dan cendrasa atau kapak sepatu. Setelah kita membahas mengenai bukti geologis dan bukti arkeologis, sekarang saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kehidupan manusia, di mana dalam perkembangan kehidupan manusia terdapat beberapa tahap, diantaranya masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, kemudian masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Setelah itu ada masa bercocok tanam dan masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum, di mana manusia yang hidup pada masa ini masih rendah tingkat peradabannya. Mereka hidup mengembara, berpindah-pindah tempat dari tempat satu ke tempat lain. Mereka berburu binatang dan menangkap ikan. Di samping itu, mereka juga meramu, yaitu mencari dan mengumpulkan makanan. Jenis makanan yang dikumpulkan misalnya adalah umbi-umbian, buah-buahan, dan daun-daunan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan semasa dengan zaman Mesolitikum. Kehidupan manusia pada masa ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Manusia mulai hidup menetap walaupun hanya untuk sementara waktu dan mulai mengenal cara bercocok tanam secara sederhana. Selain itu, tampak juga kegiatan-kegiatan manusia yang menghasilkan sesuatu yang belum dicapai pada masa sebelumnya, seperti lukisan di dinding-dinding gua ataupun dinding-dinding karang. Setelah kita membahas mengenai masa berburu dan mengumpulkan makanan baik tingkat sederhana maupun tingkat lanjut, sekarang saya akan membahas mengenai masa bercocok tanam. Pada masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Pada masa ini peradaban manusia sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi. Manusia sudah memiliki kemampuan mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bercocok tanam dan beternak hewan. Manusia juga sudah hidup menetap dan tidak berpindah-pindah lagi. Sekarang
kita membahas masa perundagian. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali, yaitu undagi, yang artinya adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kepandaian ataupun keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, ataupun pembuatan sampan. Pada masa perundagian diperkirakan semasa dengan zaman perunggu. Pada masa ini, peradaban manusia sudah sangat maju tingkatannya. Teknologi pembuatan alat-alat ataupun perkakas jauh lebih tinggi dibanding dengan masa sebelumnya. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Gimana guys? Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.